Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hidup Abu Nawas memang tak pernah sepi dari ulah kocaknya. Bak selebritas belakangan sudah tersiar hoak alias kabar bohong, yaitu Abu Nawas mau terbang. Sudah pasti hoak, kabar itu sudah tersebar ke pelosok kota, termasuk ke istana negara Baghdad. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu hingga mendatangi Abu Nawas langsung. Tapi dengan santai Abu Nawas menjawab, "Betul saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas dengan ringan. Abu Nawas sudah membuat banyak orang penasaran. Baginda Raja Harun ar-Rasyid termasuk orang yang penasaran. Beliau kaget dan sedikit panik sebab kabar berita itu sudah viral dan membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya, "Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda, saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santai. "Kapan dan di mana?" sahut Baginda Raja. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Baitus Salam Baginda," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi orang sama dengan penipu. Sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yaitu hukuman gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong dan akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari bersejarah itu. Hari Jumat pun telah tiba. Masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitus Salam, bukan untuk sholat Jumat, melainkan untuk melihat Abu Nawas akan terbang. Tak jauh dari arena itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung telah disiapkan manakala Abu Nawas berbohong. Tapi orang-orang sudah memenuhi masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Ia tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya, "Benarkah Abu Nawas akan terbang?" Ada pula yang bertanya, "Silakan terbang Abu Nawas, kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tapi kalau kamu tidak terbang, kamu akan digantung." Suasana pun menjadi tegang dan hening saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Abu Nawas pun berdiri dan mulai beraksi. Ia mulai menggerak-gerakkan tangannya seolah-olah akan terbang. Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya berulang-ulang seperti burung. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelataran, orang-orang saling berpandangan. Jantung mereka semakin berdegup kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah-olah mau terbang," jawab orang-orang di pelataran masjid. "Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitus Salam?" tanya Abu Nawas. Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bisa terbang, tapi saya mau terbang. Jadi saya mau terbang, tapi tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan kata-kata dan perilaku Abu Nawas.
Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Berhati-hatilah jika menerima berita, jangan langsung ditelan, tapi renungkan dahulu, kata Abu Nawas kepada khayalak ramai. Sesampainya di istana, para algojo menceritakan apa yang terjadi pada hari itu kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Bukannya marah atau kecewa, Baginda malah tertawa terbahak-bahak. Sudah kukira ini hanya ulahnya. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kesedihannya. Sekian cerita Abu Nawas kali ini. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.